Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Sayyidah Maimunah, mantan menantu Abu Lahab yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya adalah Barroh binti Al-Haris bin Hazm bin Bujair bin Hazm bin Rabi'ah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Syashah dan dikenal dengan Maimunah. Ibunya bernama Hindun binti Aus bin Zubair bin Haris bin Hamasah bin Jarshi. Dalam keluarganya, Sayyidah Maimunah termasuk dalam 3 bersaudara yang memeluk Islam. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mu'minah adalah 3 bersaudara, yaitu Maimunah, Ummu Fadl, dan Asma. Sayyidah Maimunah dilahirkan 6 tahun sebelum masa kenabian, sehingga dia mengetahui saat-saat orang hijrah ke Madinah. Dia banyak terpengaruh oleh peristiwa hijrah tersebut, dan juga banyak dipengaruhi kakak perempuannya, Ummu Fadl, yang telah lebih dahulu memeluk Islam. Namun dia menyembunyikan keislamannya karena merasa bahwa lingkungannya tidak mendukung. Tentang suaminya banyak riwayat yang memperselisihkan. Namun ada juga kesepakatan mereka tentang asal-usul suaminya yang berasal dari keluarga Abdul Uzza atau Abu Lahab. Sebagian besar riwayat mengatakan nama suaminya adalah Abu Raham bin Abdul Uzza, seorang musyrik yang mati dalam keadaan syirik. Suaminya meninggalkan Sayyidah Maimunah sebagai janda pada usia 26 tahun. Kisah lainnya menyebut Sayyidah Maimunah pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr al-Saqafi sebelum memeluk Islam. Mereka kemudian bercerai karena suatu alasan, lalu menikah lagi dengan Abu Raham bin Abdul Uzza. Dalam waktu beberapa lama, Sayyidah Maimunah kembali hidup menjanda setelah suaminya yang kedua, Abu Raham, meninggal dunia. Sayyidah Maimunah sebetulnya masih memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad, karena saudari Sayyidah Maimunah, Lubabah Al-Kubra, adalah istri paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib. Saat hidup menjanda itu, Sayyidah Maimunah hidup bersama saudarinya Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra yang bergelar Ummu Fadl merupakan perempuan kedua yang masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah. Dalam buku membaca sirah Nabi Muhammad karya Quraisy Shihab disebutkan, Sayyidah Maimunah sangat mengagumi dan menghormati Nabi Muhammad. Dia gembira manakala pasukan umat Islam meraih kemenangan dalam sebuah peperangan. Hingga suatu ketika, Sayyidah Maimunah curhat kepada Lubabah Al-Kubra bahwa dirinya memiliki rasa pada Nabi Muhammad. Dia siap manakala Nabi Muhammad mempersuntingnya. Sejurus kemudian, Lubabah Al-Kubra menceritakan perasaan Sayyidah Maimunah kepada suaminya, Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Abbas meneruskan informasi itu kepada Nabi Muhammad. Gayung pun bersambut. Nabi kemudian meminta sepupunya Ja'far bin Abi Thalib untuk melamar Sayyidah Maimunah untuk dirinya. Lamaran Nabi itu disambut baik oleh Sayyidah Maimunah. Tentang penyerahan Sayyidah Maimunah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dinyatakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk seorang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat Usia Sayyidina 26 tahun ketika dinikahi Nabi Muhammad. Kejadian ini terjadi pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah ketika Nabi Muhammad tengah mengerjakan umroh qadha. Sebetulnya Nabi Muhammad dan kaum muslim hendak berangkat umroh pada tahun 6 Hijriah. Kaum musyrik melarang mereka masuk Mekah. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menandatangani perjanjian Hudaybiyah setelah negosiasi yang alot. Salah satu isi perjanjian itu adalah Nabi dan rombongannya tidak boleh memasuki Mekah tahun 6 Hijriah. Mereka baru boleh diizinkan masuk ke Mekah untuk umroh pada tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, dan itu pun hanya 3 hari saja. Di hari ketiga, 2 orang utusan kaum musyrik Mekah, Suhail bin Amr dan Huwaitib bin Abdul Uzza, mendatangi Nabi Muhammad dan rombongannya. Keduanya mengingatkan salah satu isi perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi Muhammad dan umat Islam hanya diizinkan untuk tinggal di Makkah selama 3 hari saja. Sa'ad bin Ubadah yang ketika itu berada di sisi Nabi marah. Nabi Muhammad berusaha menengahi dengan meminta waktu tambahan kepada keduanya. Nabi mengatakan baru saja menikah dengan Sayyidah Maimunah dan akan mengadakan pesta perkawinan. Beliau akan menjamu mereka dengan makanan dan minuman manakala diizinkan untuk tinggal di Mekah barang sebentar lagi. Sayang, mereka menolak tegas tawaran itu dan menyuruh Nabi lekas meninggalkan Mekah. Nabi Muhammad langsung memerintahkan pasukan Islam untuk bersiap-siap meninggalkan Mekah setelah peristiwa itu. Beliau kemudian meminta pembantu Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Rafi, mengawal Sayyidah Maimunah keluar dari Mekah menyusul rombongan Nabi Muhammad. Sayyidah Maimunah akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad di daerah Saraf, sekitar 10 km dari Mekah. Disinilah Nabi Muhammad merayakan pernikahannya dengan Sayyidah Maimunah, wanita terakhir yang dinikahinya. Nabi dan rombongannya langsung kembali ke Madinah begitu acara perayaan perkawinannya selesai. Lantas, apa alasan yang mendasari Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Maimunah? Pertama, Abbas bin Abdul Muthalib. Paman Nabi menjadi juru bicara yang menyampaikan hasrat Sayyidah Maimunah untuk menjadi istri Nabi. Maka tidak wajar Nabi menolaknya. Terlebih Sayyidah Maimunah juga termasuk salah satu perempuan yang awal-awal masuk Islam. Kedua, saudara Asma binti Umais. Selain saudari istri pamannya Abbas Ummu Fadl, Sayyidah Maimunah juga saudari tidak sekandung dari Asma binti Umais, istri Ja'far bin Abi Thalib, keponakannya. Hubungan itu membuat Nabi tidak wajar menolak Sayyidah Maimunah. Ketiga, memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Mekah. Saudari-saudari sekandung Sayyidah Maimunah menikah dengan pembesar Makkah, Lubabah al-Kubra, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Lubabah az-Zuhra, istri Al-Walid bin Mughirah, dan ibu Khalid bin Walid merupakan saudari Sayyidah Maimunah. Begitu juga dengan saudara-saudara tidak sekandungnya, antara lain Asma binti Umasi yang merupakan istri dari Ja'far bin Abi Thalib yang ketika wafat dinikahi Abu Bakar, dan lalu kemudian dinikahi Ali bin Abi Thalib, dan Salman bin Umais yang merupakan istri paman Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan demikian, Sayyidah Maimunah memiliki jaringan hubungan kekerabatan dengan suku-suku terpandang di Jazirah Arab, mengingat para menantu ibunya
Hindu bin Auf adalah para pembesar di sukunya masing-masing. Dengan menikahi Sayyidah Maimunah, siapa tahu para tokoh Makkah akan memeluk Islam dan posisi Nabi semakin kuat karena menjalin kekeluargaan dengan suku-suku terpandang di Jazirah Arab. Dan betul saja, beberapa saat setelah perkawinan itu, Khalid bin Walid akhirnya memeluk Islam. Nantinya, Khalid ini dikenal sebagai pahlawan Islam karena kecakapannya dalam menghancurkan musuh-musuh Islam di medan perang. Sayyidah Maimunah dikenal taat beragama, lembut namun tegas dan bijaksana. Sayyidah Aisyah istri Nabi yang lainnya mengatakan bahwa Sayyidah Maimunah adalah wanita yang paling bertakwa dan selalu menjaga silaturahmi di antara mereka. Pada saat Nabi Muhammad sakit, sebelum wafat beliau dirawat di rumah Sayyidah Maimunah. Namun ketika sakit Nabi semakin parah, beliau akhirnya dipindahkan ke kamar Sayyidah Aisyah yang ada di samping Masjid Nabawi. Sesuai kesepakatan semua istri Nabi, Sayyidah Maimunah rela akan hal itu. Sayyidah Maimunah begitu terkenang dengan Saraf, daerah di mana dia dan Nabi Muhammad melangsungkan bulan madu. Sampai-sampai sebelum wafat, Sayyidah Maimunah berpesan agar dimakamkan di sana. Pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, bertepatan dengan perjalanan kembali dari haji, di suatu tempat dekat Saraf, Maimunah merasa ajalnya sudah tiba. Ketika itu dia berusia 80 tahun, bertepatan dengan tahun ke-61 Hijriah. Dia dimakamkan di tempat itu juga sebagaimana wasiat yang dia sampaikan, dan yang memimpin sholat jenazahnya adalah Abdullah bin Abbas. Sayyidah Maimunah termasuk dari istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah. Setidaknya ada 94 hadis yang diriwayatkannya. Riwayat lain menyebut Sayyidah Maimunah meriwayatkan sekitar 76 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hadis yang diriwayatkannya telah ditakhrij dalam kitab hadis Bukhari Muslim sekitar 13 hadis. 7 hadis sama-sama disepakati oleh kedua imam muttafaqun alaih. 1 hadis lainnya ditulis oleh Bukhari dan 5 hadis lainnya ditulis oleh Muslim. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.